Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UTS Teknik Tegangan Tinggi. Di sini kami ingin mempresentasikan UTS kami dan di mana kami berisikan 5 anggota kelompok. Pertama ada Muhammad Dikril Zulkarnain dengan NIM akhir 31, lalu ada Ikhwan Arudin dengan NIM akhir 34. Lalu ada Angga Maulana Andermawan dengan NIM akhir 77 dan Muhammad Adiana Majid dengan NIM akhir 79 dan saya sendiri terakhir Fajar Ramadan dengan NIM akhir 80. Oke, untuk selanjutnya judul jurnal kami atau paper yang kami gunakan itu termasuk paper atau jurnal nasional yaitu analisis potensi pembangkit listrik tenaga bayu dengan turbin angin sumbu vertikal di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Oke, di sini latar belakang kami pendahuluan kenapa kami memilih jurnal ini yaitu karena pembangkit listrik di Indonesia itu sangat bervariasi. Salah satunya itu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Ini merupakan pembangkit listrik yang terbarukan dan termasuk ke EBT atau energi baru terbarukan. Nah, energi juga itu kan sebuah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting nih untuk kelangsungan aktivitas manusia. Nah, tapi di energi sendiri di Indonesia itu masih rata-rata menggunakan sumber yang tidak bisa diperbarui seperti fosil, terus minyak bumi dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi hal itu ada salah satu inovasi yaitu EBT, energi baru terbarukan yang sudah ramai dibincangkan. Nah, di sini kita mendapatkan energi listrik dengan sumber terbarukan yang tidak terbatas. Nah, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang akan kami presentasikan pada kali ini. Oke, untuk bahan penelitian di sini berlokasi di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan titik koordinat yang bisa dilihat pada PPT ya. Dan waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 21 sampai 30 Oktober 2022. Sumber dayanya di sini dapat dilihat di database online BMKG dengan jenis data kecepatan dan arah angin harian. Boleh di next. Nah, untuk metode penelitiannya itu di sini menerapkan yang pertama studi literatur, yang kedua itu penentuan lokasi penelitian, yang ketiga pengambilan data, dan yang terakhir itu pengolahan dan analisis data. Oke, di sini kita akan masuk ke analisis data. Nah, ini di gambar pertama tuh ya, yang sebelah kiri paling atas. Nah, itu tuh data yang diambil dari online BMKG, yang dimana itu isinya adalah kecepatan angin, yang dimana di situ ada nilai maksimum sama nilai rata itu diambil di tanggal tadi, tanggal dilakukannya penelitian, yaitu itu tanggal 21 Oktober 2022 sampai tanggal 30 Oktober 2022. Nah, di bawahnya itu merupakan sama sebenarnya, cuman dibuat aja menjadi sebuah diagram. Nah, jadi itu bentuknya juga sama. Nah, itu dari data-data ini didapatin hasil bahwa nilai maksimum itu ada di 2 sampai 6. Nah, kalau rata-rata itu ada di nilai 1 sampai 3 Nah, di mana itu diukur dari tanggal 21, dari mana itu diukur dari tanggal 21 sampai tanggal 20. Nah, untuk kecepatan angin rata-rata maksimum minimumnya itu ada di nilai 1 ms yang berukur di tanggal 21, 22, 27, 28, 29 dan 30 Oktober 2022. Nah, untuk kecepatan angin yang paling tinggi itu ada 3 ms yang mana itu terjadi di tanggal 24 Oktober. Nah, kalau dilihat-lihat dari data tersebut itu didapatkan rata-rata itu dalam 10 hari itu dapatin apa di 1,5 ms. Nah, itu tuh setara dengan 2,915 knot. Nah, itu tuh yang dimana 2,9 knot itu bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Itu tuh ada di kelas nomor 3, yaitu di rentang 1,6 sampai 3,3. Berarti ada di tengah-tengah antara 1,6 dan 3,3. Nah, untuk bisa dimanfaatkan energi angin itu minimal ada di kelas nomor 3 dan di maksimum itu dinilai di kelas nomor 8. Nah, ini sebenarnya udah memenuhi syarat di mana dia itu ada di nilai minimum di kelas 3 sehingga di Kecamatan Sangkapura ini bisa digunakan sebagai bisa menghasilkan energi listrik yang dimana bisa dilihat kondisi alamnya di daratannya itu ciri-cirinya itu gerak asap searah dengan arah angin. Baik, selanjutnya masuk ke analisis hasil perhitungannya. Berdasarkan Dhani dan Sudarti tahun 2021 yang menyatakan bahwa
udara itu mempunyai massa yang disimbolkan dengan M dan kecepatan yang disimbolkan dengan V, yang mana akan menghasilkan energi kinetiknya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam fisika, ya, bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan sebagai E sama dengan 1/2 kali M dikali V, kemudian dikuadratkan, ya. Di mana E adalah energi kinetik dan M adalah massa, kemudian V adalah kecepatan. Artinya, semakin besar massa udara dan semakin tinggi kecepatan alirannya, maka energi kinetik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Namun dalam konteks aliran udara, kita tidak hanya melihat massa total saja, tetapi juga seberapa besar udara yang mengalir pada setiap detiknya. Maka dalam hal ini terdapat debit aliran udara atau volume persatuan waktu yang akan bergerak dengan kecepatan V melalui daerah luas penampang atau disimbolkan dengan A. Massa udara yang bergerak setiap detik harus mengalihkan debit dengan kerapatan udara atau disimbolkan dengan rho. Dengan kata lain, massa udara yang mengalir setiap detik dipengaruhi oleh kerapatan kecepatan alirannya. Oke, untuk massa udara yang bergerak persatuan waktu dengan kerapatan udara dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, ya, di atas. M sama dengan rho dikali V, ya. Kemudian sama dengan luas penampang dikalikan dengan V atau kecepatan aliran udara, kemudian dikalikan dengan rho atau kerapatan dari udara itu sendiri. Oke. Kemudian dalam penelitian ini diketahui untuk nilai luas penampangnya itu 3 meter kuadrat, kemudian kecepatan aliran udaranya itu sebesar 1 meter per second, kemudian untuk kerapatan udara atau densitasnya itu 1,225 kg per meter kubik, ya. Kemudian dari hasil perhitungan masanya itu menggunakan persamaan M sama dengan A dikali kecepatan dikali dengan rho, itu menghasilkan 3,67 kg per second. 25. Ya, kemudian untuk nilai E energi kinetik, ya, itu menghasilkan 1,84 joule. Kemudian untuk dayanya menggunakan persamaan yang terakhir itu P sama dengan 1/2 dikali A dikali V pangkat 3 dikalikan dengan rho, maka akan menghasilkan daya sebesar 1,84 watt, kayak gitu. Boleh di next. Oke, nilai daya yang diperoleh dari perhitungan itu merupakan besar daya sebelum dikonversikan ke turbin angin. Jadi berdasarkan Dhani dan Sudarti tahun 2021, itu daya yang diperoleh tidak semua dapat dikonversi menjadi bentuk energi mekanik oleh turbin, ya, tetapi ada beberapa yang akan hilang, ya, akan terdisipasi, kayak gitu. Kemudian berdasarkan Fekari dan kawan-kawannya pada tahun 2022 itu menyatakan bahwa turbin angin tidak dapat menangkap lebih dari 59,3% energi angin yang tersedia dengan kata lain CP maksimumnya itu adalah 0,593. Oke. Hal ini kemudian mengacu pada batas Bird, yaitu sebuah prinsip fisika yang dirumuskan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Albert Bird. Batas Bird menyatakan bahwa efisiensi maksimum dari rotor turbin angin ideal dalam mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik hanyalah sebesar 59,3%, atau secara matematis sebesar 16/27. Artinya, tidak semua energi yang dibawa oleh angin dapat dikonversi menjadi energi listrik. Hal ini disebabkan karena sebagian energi angin harus tetap dibiarkan lewat udara yang dapat mengalir melalui turbin. Gitu. Jika seluruh energi kinetik udara diambil, maka udara akan berhenti di belakang turbin dan akan ada aliran lanjutan. Oleh karena itu,
pada praktiknya efisiensi turbin angin itu selalu lebih rendah dari batas yang biasanya itu sekitar 30 hingga 45%, tergantung dari desain kondisi angin tersebut. Kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini mengenai dengan analisis potensi. Untuk menganalisis terkait dengan potensi angin di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik ini, penulis perlu mengacu pada data dari BMKG dan jenis turbin angin yang digunakan. Di mana berdasarkan data kecepatan angin dari BMKG, di sini dengan asumsi luas penampangnya itu sebesar 3 meter persegi, itu diperoleh daya angin tertinggi sebesar 49,6 watt pada kecepatan 3 meter per second, dan terendah itu sebesar 1,84 watt dengan kecepatan 1 meter per second. Dan untuk jenis turbin di sini ada 2 jenis, yaitu turbin angin sumbu vertikal atau TASV dan turbin angin sumbu horizontal atau TASH. Di mana di sini TASV itu lebih unggul untuk daerah berangin rendah seperti di Kabupaten Sangkapura, dan juga memiliki kebisingan rendah, biaya konstruksi yang lebih murah, serta dapat menerima angin dari berbagai arah. Boleh di next. Oke, penulis juga di sini akan membandingkan berdasarkan dengan penelitian terdahulu untuk dapat menganalisis potensi dari angin di daerah atau kecamatan Sangkapura. Berdasarkan penelitian dari Parta dan kawan-kawan di tahun 2020, di mana di sini memakai jenis turbinnya TASV tipe Savonius, ini menghasilkan 10,52 watt dengan biaya produksi sekitar 5,7 juta dengan efisiensi harga mencapai 43,68% jika dibandingkan dengan turbin angin yang dikomersilkan. Oke, selanjutnya di sini ada penelitian dari Latif dan kawan-kawan di tahun 2022 memakai TASV juga dengan tipe Savonius dengan kecepatan angin 2,7 meter per second yang menghasilkan daya 0,002 watt dengan tegangan 2 volt. Selanjutnya berdasarkan penelitian dari Suprapto dan Mutakin tahun 2022, di mana memakai TASV hybrid Savonius bertingkat dan Darius tipe Harotor, di sini menghasilkan daya 5,24 watt pada turbin angin Savonius dan juga 26,24 watt pada turbin angin Darius dengan kecepatan anginnya itu 4,5 meter per second. Dan terakhir, membandingkan dengan penelitian Susilo dan kawan-kawan di tahun 2019, di mana di sini memakai turbin angin tipe Hadarius dan pada simulasi dengan variasi jumlah bilah sebanyak 4 dan sudut pasang 35 derajat dan 40 derajat dengan RPM 500 pada kecepatan angin 5 meter per second. Dengan hasil dayanya itu turbin angin tersebut sebesar 246,83 sampai 252,62 watt. Boleh di next. Oke, berdasarkan perbandingan tadi dari penelitian terdahulu dan penelitiannya sekarang, penulis menyimpulkan bahwa data kecepatan angin dan daya angin yang didapatkan melalui database online BMKG setelah dianalisis menunjukkan bahwa kecepatan angin di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik ini berpotensi rendah untuk menjadi energi alternatif melalui pembangkit listrik tenaga bayu dengan turbin angin sumbu vertikal atau TASV. Penulis juga memberikan alternatif lain sebagai upaya pemanfaatan energi angin di Kecamatan Sangkapura yang memiliki kecepatan rendah, yaitu di sini penulis menyarankan memakai Honeywell Windtronic Wind Turbine sebagai pelapis energi surya pada pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH. Boleh di next. Oke, untuk kesimpulannya, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu itu merupakan bagian dari EBT sendiri atau energi baru terbarukan. Nah ya, si EBT ini menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Cuman untuk penerapan di Kecamatan Sangkapura itu sendiri itu masih belum efisien karena untuk kecepatan angin dan penggunaan jenis turbin itu juga sangat berpengaruh. Apalagi di Kabupaten Gresik di Kecamatan Sangkapura sendiri untuk kecepatan angin maksimal itu hanya sekitar 6 mili per second dan yang paling kecil itu sekitar 1 meter per second gitu. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan ya tadi seperti analisis potensi tadi, dapat menggunakan alternatif pembangkit listrik tenaga yang lebih efisien seperti PLTA, terus PLTS dan lain sebagainya. Karena untuk PLTB sendiri itu masih belum efisien di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.